Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nilar. Saya mahasiswa keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, tujuan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV. Nah, sebelumnya apakah Maki pernah dengar apa itu HIV? Belum pernah. Nah, jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang kemudian menimbulkan AIDS. Virus yang termasuk dalam golongan retovirus yang terdapat dalam cairan tubuh manusia. Nah, sedangkan AIDS itu Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan kumpulan sindrom yang fatal karena terjadi kerusakan yang progresif pada sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan manusia sangat rentan mudah terjangkit beberapa penyakit. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke gejala-gejala selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, cukup. Nah, jadi yang selanjutnya itu penyebab terjadinya HIV. Nah, ini itu bisa disebabkan oleh yang pertama, ganti-ganti pasangan. Nah, yang dimaksud dengan ganti-ganti pasangan yaitu misalkan orang tersebut mempunyai pacar. Nah, terus orang tersebut tidak puas dengan satu pasangan sehingga berganti lagi ke pasangan berikutnya. Ternyata pasangan yang berikutnya itu menghidap penyakit HIV sehingga orang tersebut akan terkena HIV juga. Terus yang kedua itu penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan ada jarum suntik bekas HIV. Nah, jadi si jarum suntik itu tidak diganti sehingga orang yang selanjutnya akan diberikan suntikan akan terkena HIV juga. Bisa dipahami? Bisa. Terus yang ketiga itu bisa dari ibu hamil. Misalkan ibu hamil itu terkena HIV sehingga nanti pas ketika anaknya itu lahir, otomatis si anaknya tersebut juga akan terkena HIV juga. Terus yang terakhir itu ada transfusi darah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan ada orang yang kecelakaan terus memerlukan transfusi darah. Sehingga pas di transfusi darah itu ternyata si darahnya dari orang yang terkena HIV. Sehingga orang yang ditransfusi darah itu akan mengalami HIV juga. Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, selanjutnya HIV itu sebenarnya tidak menular melewati misalkan yang pertama itu gigitan serangga. Nah, gigitan serangga itu seperti misalkan nyamuk. Nah, nyamuk itu kan suka menggigit. Nah, ketika si nyamuk itu menggigit ke orang yang terkena HIV, terus si nyamuk itu liar terus sehingga akan menggigit orang lain misalkan. Nah, itu juga tidak akan menimbulkan HIV ke orang lain. Terus yang kedua itu bersin atau batuk. Nah, misalkan di pinggir kita ada orang yang terkena HIV. Nah, terus si orang yang di pinggir kita itu bersin atau batuk ke kita. Nah, itu juga tidak akan menularkan HIV. Terus yang ketiga itu bersentuhan. Nah, misalkan kita punya teman yang terkena HIV, otomatis kalau misalkan kita sama teman itu suka bercanda. Nah, terus si teman tersebut bersentuhan sama kita. Nah, itu juga tidak akan menularkan HIV. Terus yang keempat, berbagi minuman atau makanan. Misalkan orang yang terkena HIV itu lagi makan atau minum. Nah, terus kita lewat. Pas kita lewat itu orang yang terkena HIV ingin berbagi minuman atau makanannya ke kita. Terus sama kita itu dimakan. Nah, itu juga tidak akan menularkan HIV. Terus yang terakhir, berciuman. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan Maki punya pacar, nah pacarnya itu terkena HIV. Terus Maki sama pacar Maki itu melakukan berciuman. Nah, itu juga tidak akan menularkan HIV kepada Maki. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk pengobatannya itu sebenarnya itu sampai saat ini belum ada ya obat untuk menyembuhkan HIV. Tetapi jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus, jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV, menghancurkan sel CD4
jenis obat ARV ini memiliki berbagai varian. Terus kalau untuk cara hidup sehatnya dan menjaganya itu kayak gimana? Nah, jadi kalau misalkan untuk cara menjaga si ini ya orang yang terkena HIV, yang pertama itu minum obat secara teratur. Nah, yang dimaksud minum obat secara teratur itu rajin minum obat sesuai anjuran, dan dosis adalah hal terpenting yang harus dijalani oleh ODH. Obat antirhinovirus adalah jenis obat yang wajib dikonsumsi oleh penderita HIV. Pengobatan ini dilakukan secara teratur untuk menekan jumlah virus HIV agar kekebalan tubuh dapat terjaga. Selain itu, kepatuhan minum obat juga sangat penting untuk menghindari resistensi obat. Nah, terus yang kedua itu menjaga pola makan sehat. Nah, yang dimaksud menjaga pola makan sehat itu contohnya itu mengkonsumsi makanan yang seimbang dan kaya nutrisi, dapat meningkatkan kekebalan tubuh ODH, meringankan gejala penyakit dan mencegah terjadinya komplikasi HIV. Umumnya ODH mengalami penurunan berat badan yang cepat dan drastis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, nah gejala dari orang yang terkena HIV itu maka akan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Nah, sehingga untuk cara terapi penjaganya itu untuk yang kedua itu pola makan sehatnya. Terus pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung protein, karbohidrat, serat, lemak, baik vitamin, serta mineral dalam jumlah yang cukup untuk menjaga agar tubuh tidak kekurangan nutrisi yang dibutuhkan setiap hari. Terus yang ketiga, rutin olahraga. Selain dapat meningkatkan kebugaran, olahraga juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi. Banyak jenis olahraga yang bisa dipilih oleh ODH, antara lain bersepeda, jogging, jalan santai, dan lain-lain. Konsultasikan dengan dokter mengenai jenis dan durasi olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan penderita. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri. Nah, yang dimaksud dengan menjaga kebersihan diri itu sistem kekebalan tubuh yang menurun membuat ODH harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh agar tidak semakin rentan terdapat paparan kuman seperti virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain-lain. Untuk itulah ODH harus mendisiplinkan diri untuk menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan sesering mungkin dan menggunakan masker jika berinteraksi dengan orang yang sedang sakit. Nah, jadi yang kelima ini sangat dianjurkan kepada ODH kalau misalkan ODH mau bepergian jauh atau mendekati orang yang lagi sakit, diharuskan untuk memakai masker. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Ya, sok. berarti batu HIV itu tidak tertular oleh batuk? Nah, jadi kan seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi batuk itu tidak menularkan. Misalkan ada orang yang HIV terus di pinggir kita itu batuk. Nah, si cairan itu terkena ke kita. Nah, itu juga tidak akan terkena HIV juga kitanya, karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan juga. Jadi batuk atau bersin itu tidak menularkan HIV ke kita. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup. Tidak ada. Baik, sebelumnya terima kasih waktunya. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.